Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Rafa Zulfansyah dengan NPM terakhir 032 dan teman saya. Saya Muhammad Hasan Al-Desi dengan NPM akhir 020. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky Adiguna dengan NPM terakhir 017. Kami bertiga merupakan mahasiswa Universitas Pajajaran, program studi Administrasi Bisnis Kampus Pangandaran. Kali ini kami bertiga akan menjelaskan materi terkait politikal ekonomi dan juga akan menjelaskan apa aja isi-isi yang ada di dalam politikal ekonomi dan juga contoh-contoh nyata di Indonesia saat ini. Oke, kita langsung saja mulai ke videonya. Politik dan ekonomi adalah dua hal yang tidak bisa dipisahkan dalam perkembangan Indonesia. Kebijakan politik menentukan arah pembangunan, sementara kondisi ekonomi memengaruhi kesejahteraan masyarakat. Di video ini, kita akan melihat bagaimana keduanya saling berkaitan dan membentuk dinamika Indonesia saat ini. Mantan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati Purbaya Yudi Sadewa pada konsep Sumitonomics holding back real growth. Ekonomi politik itu sederhananya hubungan antara kebijakan ekonomi dengan kekuasaan politik. Keputusan pemerintah tentang BBM, bantuan sosial, pembangunan, dan pajak itu merupakan produk dari politik. Tetapi efeknya itu langsung terasa terhadap ekonomi kita. Jadi ekonomi itu bukan berjalan sendiri, tetapi diatur lewat kebijakan politik. Selanjutnya ada hubungan politik dengan ekonomi. Politik dan ekonomi itu ibarat dua sisi mata uang. Politik membutuhkan ekonomi untuk menjalankan program-programnya. Pemerintah tidak dapat membangun apapun tanpa adanya anggaran. Sedangkan ekonomi juga membutuhkan stabilitas politik supaya investasi dapat masuk dan aktivitas ekonomi berjalan dengan lancar. Kalau politiknya kacau, ekonomi ikut rusak. Kalau ekonominya rusak, tekanan sosial dan masalah politik itu dapat bermunculan. Jadi kesimpulannya, politik dan ekonomi itu saling berhubungan satu sama lain. Sebenarnya, semua keputusan ekonomi politik itu sangat dekat dengan kehidupan kita. Misalnya, naik atau turunnya harga cabai, naiknya gaji UMKM, pembangunan jalan, sekolah, maupun rumah sakit, hingga bantuan sosial, seperti subsidi listrik. Jadi, kebijakan ekonomi itu bukan hanya sekedar angka di pemerintahan, namun benar-benar menentukan kualitas hidup kita sehari-hari. Selanjutnya, ada tantangan ekonomi politik. Meski penting, ekonomi politik memiliki banyak tantangan. Yang pertama, ada konflik kepentingan, di mana suatu kebijakan dapat lebih menguntungkan suatu kelompok tertentu. Lalu yang kedua, ada korupsi, di mana suatu kebijakan dapat gagal akibat korupsi. Lalu yang ketiga, ada kesenjangan ekonomi, di mana dapat melebar apabila kebijakan tersebut tidak tepat. Dan yang terakhir, ada tekanan global yang bisa mengaruhi harga pangan, energi, hingga inflasi di dalam negeri. Contoh studi kasus dari politik ekonomi di Indonesia. Yang pertama adalah subsidi BBM. Yang mana kita ketahui, BBM sangat berpengaruh bagi perekonomian. Ketika BBM menjadi naik, maka harga bahan baku yang ada pun menjadi naik, karena kan biaya transportasi yang mulai membengkak. Nah, lalu bagaimana solusi yang kita dapat temukan? Yang pertama adalah subsidi daripada bahan bakar sendiri. Contohnya Pertalite, yang mana harga aslinya adalah 12.000, namun disubsidi menjadi 10.000 saat ini. Namun dari hasil subsidi tersebut juga dapat menyebabkan hal negatif, yaitu pembengkakan APBN diakibatkan harusnya subsidi. Contoh dari politikal ekonomi yang lain adalah keputusan PPN 12% yang sedang dibahas oleh Purbaya Yudi Sadewa sebagai Menteri Keuangan saat ini, di mana beliau mengatakan bahwa setiap kita mengurangi 1% dari PPN, maka kita akan kehilangan 70 triliun per tahunnya. Maka hal ini dapat kita rangkum bahwa pajak sangat berpengaruh bagi pembangunan ekonomi di Indonesia. Jika kita lihat positif dan negatifnya, penggunaan pajak dapat digunakan dalam berbagai hal seperti pembangunan infrastruktur, penutupan subsidi, sehingga
barang-barang dan bahan baku menjadi lebih murah dan terjangkau bagi masyarakat. Namun dampak negatifnya adalah pajak yang semakin tinggi dengan pendapatan masyarakat Indonesia yang tetap tentu akan membebani rumah tangga masyarakat, sehingga pada akhirnya angka kemiskinan akan naik dan angka pengangguran akan naik juga seiring berjalannya waktu. Pembangunan IKN dianggap menjadi salah satu solusi dari pemerataan ekonomi di Indonesia. Hal ini merupakan salah satu bentuk daripada politikal ekonomi, di mana kekuatan politik digunakan untuk membentuk sebuah ekonomi baru. Namun bisa kita lihat saat ini bagaimana positif dan negatifnya dari pembangunan IKN. Pembangunan IKN dapat memeratakan pembangunan di seluruh Indonesia, tidak membentuk sebuah Jawa sentris. Namun dari negatifnya, kita tahu bahwa penggunaan APBN yang membengkak sehingga membebani utang negara itu merupakan salah satu dampak negatifnya. Dan juga dianggap bahwa pembangunan IKN hanya bisa dirasakan oleh segelintir golongan tertentu, tidak dirasakan oleh seluruh rakyat Indonesia, sehingga dampak kepada ekonominya tidak berjalan dengan baik. Ini membuktikan bahwa politikal ekonomi sangat berjalan di sini, di mana ketika era kepemimpinan Sri Mulyani dianggap bahwa era kepemimpinan beliau di mana saat-saat pajak akan selalu dinaikkan jika pemasukan pajak kurang. Sementara di era Purbaya Dewa, beliau menerapkan bagaimana cara kita memutarkan uang yang ada sehingga income lebih banyak dan pajak akan naik dengan sendirinya, tidak selalu menaikkan pajak. Di sini bisa kita lihat dua perbedaan dari kebijakan politikal ekonomi di dua pemerintahan yang berbeda. Jadi dapat kita simpulkan bahwa politikal ekonomi sangat berpengaruh terhadap masyarakat dan juga bagaimana ia dapat mempengaruhi masyarakat dilihat dari siapa yang menjabat saat itu dan siapa yang mengatur perekonomian. Jadi politikal ekonomi sangat menentukan bagaimana masyarakat hidup, bagaimana kemampuan masyarakat dalam daya beli ditentukan oleh pemerintahan yang menjabat. Baik, sekian video dari kami. Terima kasih atas perhatiannya. Terima kasih.